Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, SWOT di sini S-nya itu strength, artinya kekuatan. Nah, di sini contoh dari kekuatan dalam kasus inventaris tadi ya. Kenapa kok inventaris ini perlu ya untuk dibangun sebuah sistemnya? Kenapa nggak sistem yang lain, mungkin perpustakaan atau mungkin keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa sih ini inventaris tuh harus dibuat sistem yang lebih mengefisiensikan kinerja stafnya? Nah, yang pertama adanya peningkatan jumlah inventaris yang signifikan. Jadi barang-barang yang ada di sekolah tersebut itu selalu bertambah, nggak cuman itu doang. Nah, terus yang kedua adalah dukungan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, misalkan dari tahun ke tahun atau dalam periode tertentu ada beberapa dukungan bantuan untuk itu, sehingga akan terjadi penambahan jumlah inventarisasi dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya dukungan bantuan rehab sekolah dari pemerintah Kota Surakarta. Nah, mungkin kan ada beberapa sekolahan itu yang meja atau kursinya itu sudah usang, artinya dia harus diperbaiki, diremajakan gitu ya, ataupun perlu diganti. Nah, entah itu posisinya diganti, yang lain itu dibuang atau masih dirawat dan dimanfaatkan untuk apa, itu kan harus ada pencatatan. Jadi kapan barang tersebut masih didata dan kapan barang tersebut sudah tidak perlu kita data kembali karena ya memang sudah dibuang. Nah, gitu. Jadi karena adanya beberapa dukungan ini sehingga mengakibatkan jumlah inventaris itu meningkat, bertambah, tetapi di satu sisi ada mungkin yang digantikan. Nah, itu kan harus dicatat dengan betul-betul. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, contohnya adalah administrasi pengelolaan inventaris barang atau alat yang dimiliki itu belum tertib. Nah, jadi tadi si sarana dan prasarananya itu hanya mencatat penerimaannya saja untuk proses perawatan, peminjaman, pengembalian, dan lain sebagainya itu ternyata belum dicatat. Nah, penempatan barang-barang atau alat inventaris itu belum teratur. Ya karena pendataannya itu belum ada sehingga penempatan barang itu ya cuman asal ditempatkan saja. Jadi ketika barang itu berpindah atau misalkan dia dipinjam ya, maksudnya berpindah itu bisa berpindah ruangan atau berpindah pemilik atau mungkin tambah skala atau jumlahnya itu jadi nggak teratur gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya perawatan dan pengamanan terhadap barang-barang atau alat inventaris belum optimal. Nah, kemudian ketersediaan petugas pengelola inventaris itu minim, artinya hanya satu orang saja. Nah, kemudian untuk opportunities kita melihat dari kekuatan dan kelemahan itu ternyata ada peluang nih. Nah, peluangnya apa? Kepercayaan dari lembaga pendidikan pemberi bantuan atau alat inventaris yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Nah, peluang di sini meskipun kita tuh sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperoleh kepercayaan dari para pihak yang memberi bantuan barang atau alat inventaris gitu loh. Cuman dalam pengelolaannya itu kita belum maksimal. Nah, terus kemudian peluang yang lain, ini kita bisa meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan inventaris. Nah, kemudian yang
T yaitu threats, ancaman. Ancaman ini misalkan gini, hilangnya alat atau barang inventaris yang dipinjam. Karena selama ini nggak ada pendataan ya. Nah, terus kemudian seperti ini untuk tabelnya mungkin bisa disimak terlebih dahulu. Kita mulai dari strength atau kekuatan. Nah, di sini kita mendefinisikan tadi ya. Jadi ada peningkatan jumlah inventaris signifikan, kemudian dukungan bantuan rehabilitasi sama dukungan bantuan rehab dari pemerintah. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk weakness ini juga sama. Kemudian opportunities, sebentar saya kuning-kuning. Nah, weakness ini sama, kemudian opportunities ini sama. Kemudian sama traits ini sama. Nah, kemudian setelah kita menganalisis segala aspek, yaitu 4 aspek ya, ini dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kegiatan inventaris di sekolahan tadi, kita di sini bisa memetakan dengan strategi SO. SO ini kita melihat dari sudut pandang strength dengan opportunity. Jadi strategi SO itu adalah strategi yang mempertimbangkan faktor strength dan opportunities. Yang pertama, terus berusaha memperbaiki dan memenangkan proposal-proposal pengajuan bantuan hibah lembaga institusi. Nah, di sini karena kan tadi kekuatannya itu kan jumlahnya meningkat. Terus kita juga ada dukungan mendapat dana gitu loh. Dan itu juga merupakan sebuah peluang nih. Nah, jadi di sini strategi untuk memenangkan peluang atas kekuatan yang kita miliki itu adalah terus berusaha memperbaiki dan memenangkan proposal pengajuan bantuan hibah supaya inventarisnya bisa lengkap gitu ya. Jadi lebih ada, atau maksudnya mungkin yang dulu kurang kemudian menjadi lebih lengkap, yang dulunya lengkap itu menjadi lebih baik, karena kan lengkap itu belum tentu dalam kondisi yang baik semua. Ada beberapa yang harus diperbaiki, ada beberapa yang harus diganti, kayak gitu kan. Nah, jadi strateginya adalah berusaha memperbaiki dan memenangkan proposal. Nah, terus yang kedua adalah pengembangan sistem informasi terkomputerisasi untuk memaksimalkan kinerja. Nah, di sini didukung oleh peluang peningkatan kualitas dan efektivitas layanan inventaris. Nah, karena di sini ada peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan, maka di sini perlu dilakukan pengembangan sistem informasi terkomputerisasi untuk memaksimalkan kinerja bagian inventaris ini supaya layanan inventarisnya bisa lebih berkualitas dan lebih efektif lagi. Nah, setelah kita mempelajari strategi SO, kemudian kita coba ke strategi WO. WO di sini adalah W itu weakness, kemudian O itu opportunities. Jadi kita mempertimbangkan aspek ketika melihat kelemahan dan ketika kita melihat peluang. Nah, di sini untuk strategi yang pertama itu adalah mengembangkan ke sistem operasional yang terkomputerisasi. Jadi kan tadi kelemahannya itu intinya administrasi pengelolaan inventarisnya itu belum tertib ya, atau belum teratur gitu. Kemudian alat-alatnya juga belum jelas ada di mana penempatannya. Nah, kemudian petugasnya itu juga cuma satu. Nah, di sini kita juga sambil melihat peluang. Oh, peluang itu ternyata kita mendapat kepercayaan dari lembaga yang memberikan bantuan sarana dan prasarana ini, dan kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan inventaris kita. Nah, maka strategi untuk mengatasi kelemahan dengan opportunities itu yang pertama adalah mengembangkan ke sistem operasional yang komputerisasi. Nah, yang kedua itu adalah pemeliharaan barang-barang dan alat-alat inventarisasi dengan pengkodean barang
dan penempatan yang tepat sesuai dengan penggunaannya. Nah, ini dia menjawab permasalahan yang ada di sini ya. Karena kelemahannya salah satunya adalah penempatan barang-barang atau alat inventarisasi yang belum teratur dan perawatan ini ya yang belum optimal karena memang tidak ada pencatatannya. Nah, sehingga di sini strateginya besok itu akan dilakukan dengan pengkodean barang dan penempatan yang sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan petugas dalam menggunakan sistem terkomputerisasi. Jadi di sini karena ketersediaan petugasnya itu hanya 1 orang, tetapi kita memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan, maka di sini harus ada pelatihan petugas dalam menggunakan sistem terkomputerisasi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada strategi ST. ST itu berarti strength, kekuatan. Nah, kemudian T itu adalah threats atau ancaman. Nah, di sini karena ancaman kita itu adalah hilangnya alat atau barang inventaris yang dipinjam, maka strateginya adalah mengembangkan pembuatan sistem untuk mencatat transaksi peminjaman alat atau barang gitu ya. Jadi karena strength tadi kan inventaris kita terus bertambah nih karena adanya bantuan-bantuan rehabilitasi itu. Nah, tetapi ancamannya adalah ada beberapa data ada beberapa alat atau barang itu yang dipinjam terus hilang. Nah, strateginya apa? Kita membuat sistem untuk mencatat barang peminjaman, maksudnya untuk mencatat transaksi peminjaman alat atau barang gitu. Dengan peminjaman itu tercatat secara baik, maka kita bisa tahu, oh yang belum mengembalikan ini, oh ini barang kita itu terakhir yang meminjam adalah ini, kemudian oh ini barangnya sudah dipinjam berkali-kali sebanyak ini dalam satu periode tahun. Nah, seperti itu bisa terkontrol gitu ya. Kemana barang kita terakhir dipinjam sama siapa dan apakah sudah kembali atau belum itu bisa terrecord dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada strategi WT. WT itu berarti weakness atau kelemahan dan T itu adalah ancaman atau threats. Nah, di sini karena weakness-nya tadi itu ada banyak ya, administratif tentang inventarisasinya belum bagus, kemudian ditambah dengan adanya alat atau barang yang dipinjem terus nggak balik, hilang gitu ya. Nah, strategi untuk mengatasi WT itu adalah mengembangkan tempat penyimpanan inventarisasi yang aman dan mudah untuk perawatannya gitu. Jadi karena banyak yang hilang ya kan, kemudian penempatannya juga belum teratur, perawatannya juga belum optimal. Nah, di sini maka strateginya memang mengembangkan tempat penyimpanan yang aman dan gampang untuk merawat barang-barang tersebut. Gitu. Oke, itu untuk analisis SWOT. Silahkan sambil dipahami kembali karena hal-hal seperti ini memang butuh pemahaman lebih lanjut.